model konseptual pembelajaran stoikiometri berbasis teori belajar dan karakteristik peserta didik. Pada mata kuliah belajar dan pembelajaran dengan dosen pengampu Dr. Muntari M.Phil dan Diah Puspitasari Ningtyas MPD. Stoikiometri itu merupakan salah satu materi fundamental dalam pembelajaran kimia di tingkat sekolah menengah atas. Materi ini memiliki peran penting karena menjelaskan hubungan kuantitatif antara zat dalam suatu reaksi kimia. Pemahaman terhadap stoikiometri menjadi dasar utama untuk mempelajari materi kimia lanjutan seperti kesetimbangan kimia, kinetika reaksi, hingga larutan. Namun dalam praktik pembelajaran, stoikiometri sering dianggap sebagai salah satu materi yang sulit dipahami oleh peserta didik. Hal tersebut disebabkan karena stoikiometri melibatkan konsep-konsep abstrak seperti mol, massa, volume, simbol, dan persamaan reaksi. Siswa tidak hanya dituntut mampu melakukan perhitungan, tetapi juga harus memiliki kemampuan berpikir logis dan memahami keterkaitan antara konsep secara bersamaan. Nah, selain itu, proses pembelajaran di kelas masih sering berfokus pada penyelesaian soal hitungan secara prosedural. Siswa cenderung menghafal langkah-langkah pengerjaan tanpa memahami konsep dasar yang sebenarnya. Akibatnya, banyak muncul miskonsepsi, misalnya kesalahan dalam menentukan reaksi pembatas, memahami reaksi mol, maupun menginterpretasikan koefisien reaksi kimia. Nah, kondisi ini menunjukkan bahwa pembelajaran yang hanya menitik beratkan pada hasil akhir belum mampu membantu siswa memahami konsep stoikiometri secara mendalam. Nah, oleh karena itu, diperlukan pendekatan pembelajaran yang lebih efektif dan bermakna. Nah, salah satu alternatif yang dapat diterapkan adalah pendekatan konstruktivistik yang dipadukan dengan strategi kognitivistik. Pada pendekatan ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk membangun pemahaman mereka secara mandiri melalui pengalaman belajar, diskusi, pemecahan masalah, dan refleksi. Nah, dengan pembelajaran yang aktif dan berpusat pada siswa, diharapkan pemahaman konsep itu dapat meningkat serta miskonsepsi dapat diminimalkan. Melalui presentasi ini, saya akan membahas bagaimana pentingnya penerapan pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik kognitif dan sosial emosional peserta didik dalam mempelajari stoikiometri. Nah, sekian pembuka dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Akan menjelaskan tentang teori belajar. Yang pertama itu ada teori konstruktivistik, di mana teori ini itu mengungkapkan bahwa siswa itu menciptakan pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman belajar. Dalam pembelajaran stoikiometri, siswa itu tidak hanya sekedar menghafal rumus, tetapi juga memahami konsep melalui diskusi, eksperimen, dan penyelesaian masalah. Contohnya itu, siswa itu diminta untuk menentukan hubungan antara mol dan molaritas melalui aktivitas praktikum atau analisis soal, sehingga mereka dapat menemukan konsep itu secara mandiri. Nah, peran guru itu di sini sebagai fasilitator untuk mendukung siswa untuk mengembangkan pemahaman mereka. Nah, yang kedua itu ada kognitivistik, di mana kognitivistik ini menyorot pada proses mental seperti berpikir, memahami, mengingat, dan memproses informasi. Pada sisi stoikiometri, teori ini sangat penting karena siswa itu harus memahami tahapan perhitungan keterkaitan antara konsep. Nah, serta metode penyelesaian soal secara sistematis. Guru itu di sini membantu untuk memperkenalkan peta konsep, contoh bertahap, dan latihan terstruktur agar siswa itu lebih mudah untuk memproses informasi serta mengurangi kesalahpahaman. Nah, yang ketiga itu ada teori behavioristik. Teori ini berfokus pada perubahan perilaku melalui latihan dan penguatan. Nah, dalam konteks pembelajaran stoikiometri, teori ini diterapkan melalui pemberian latihan soal yang berulang, kuis, serta pemberian penghargaan atau umpan balik kepada siswa yang berhasil menjawab. Nah, semakin sering siswa itu berlatih
dalam menyelesaikan perhitungan stokiometri, maka semakin besar pula peningkatan keterampilan dan akurasi para siswa. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, di mana materi yang saya dapatkan itu tentang karakteristik peserta didik. Pada analisis dasar itu, dijelaskan bahwa peserta didik SMA itu berada pada fase perkembangan kognitif operasional formal, yang dimana pada tahap ini itu siswa mulai mampu berpikir abstrak, logis, dan sistematis, sehingga dapat memahami konsep kimia yang bersifat simbolik dan sistematis seperti mol, massa molar, reaksi kimia, bahkan serta hubungan kuantitatif antara zat dalam stoikiometri. Selain itu, siswa juga memiliki kemampuan menganalisis masalah dan menyelesaikannya secara bertahap. Namun, tidak semua siswa itu mencapai kemampuan berpikir tersebut secara optimal, sehingga masih banyak yang kesulitan memahami hubungan antar konsep dan melakukan konversi perhitungan dalam kimia. Nah, kesulitan ini tuh dapat menimbulkan miskonsepsi, terutama pada topik stoikiometri yang berkaitan dengan konsep reaksi pembatas dan perbandingan. Nah, pada karakteristik kognitif ini berdampak signifikan terhadap proses belajar, sehingga guru itu perlu merancang pembelajaran secara bertahap dan menggunakan berbagai representasi seperti diagram, peta konsep, dan simulasi agar konsep abstrak itu lebih mudah dipahami. Nah, fokus pembelajaran itu diarahkan pada pemahaman konsep melalui diskusi, pemecahan masalah, dan latihan soal sistematis, bukan sekadar menghafal rumus. Penggunaan contoh yang relevan dalam kehidupan sehari-hari itu juga dapat membantu siswa lebih menghubungkan stokiometri dengan pengalaman nyata, sehingga proses belajar itu menjadi lebih mudah dipahami. Nah, implikasinya itu guru perlu memanfaatkan alat bantu visual dan peta pikiran untuk memfasilitasi pemahaman, serta menyusun proses pembelajaran konsep yang mudah menuju yang lebih sulit atau rumit. Implikasinya dalam pembelajaran stoikiometri itu juga dapat menekankan peran guru dalam menyediakan latihan yang terstruktur untuk mengembangkan kemampuan logis siswa, serta menggunakan contoh yang sangat relevan agar siswa itu dapat mengaitkan konsep dengan situasi sehari-hari. Nah, guru itu perlu juga mengidentifikasi miskonsepsi melalui tes atau tes awal untuk memastikan pemahaman siswa yang akurat. Selain aspek kognitif, ada juga karakteristik sosial emosional, di mana siswa SMA itu juga memengaruhi pembelajaran. Siswa SMA itu cenderung aktif, ingin berinteraksi dengan teman sebaya, dan membutuhkan pengakuan serta dorongan dan lingkungannya. Mereka itu lebih menyukai pembelajaran yang melibatkan melibatkan kerjasama dan komunikasi dua arah, bukan hanya dominasi dari guru saja. Kondisi emosional seperti inilah rasa percaya diri itu dan keberanian berpendapat itu sangat memengaruhi cara berpikir atau memengaruhi cara belajarnya, terutama pada materi stoikiometri yang dianggap sulit karena banyak perhitungan. Jika siswa tersebut merasa tidak yakin, mereka cenderung menghindari materi tersebut. Nah, maka dari itu guru itu perlu menciptakan suasana kelas yang interaktif, mendukung diskusi kelompok, kerjasama, bahkan kolaboratif. Selain itu, pemberian motivasi dan penggunaan positif penting untuk membangun kepercayaan diri siswa saat menghadapi perhitungan. Nah, menghubungkan materi dengan situasi nyata itu juga membuat pembelajaran lebih menarik dan mudah dipahami. Dengan memperhatikan aspek sosial dan emosional ini, proses belajar stoikiometri itu dapat berlangsung lebih menyenangkan, bermakna, dan lebih efektif dan mudah dipahami. Saya akan menjelaskan terkait sintesis dan juga model konseptual yang kami gunakan pada permasalahan stoikiometri atau pembelajaran stoikiometri. Pada pembelajaran ini, kami menggunakan problem based learning atau PBL sebagai modul utama, yaitu pembelajaran yang dimulai dari permasalahan atau masalah kontekstual, di mana masalah ini berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, sehingga siswa nantinya akan terdorong untuk berpikir kritis, mencari solusi, dan juga sekaligus paham konsep stoikiometri secara lebih bermakna, bukan sekedar menghafal saja. Nah, untuk mendukung PBL atau problem based learning ini digunakan beberapa model pendukung. Adapun model yang pertama ialah PDODE atau Predict, Diskusi, Explain, Observasi, Diskusi, dan juga Explain, yang dimana dapat membantu siswa untuk memperkuat pemahaman konsep.
Pada tahap ini, siswa nantinya akan membuat prediksi terlebih dahulu terhadap suatu permasalahan, kemudian mendiskusikannya, menjelaskan pendapatnya, melakukan observasi atau pengamatan, lalu berdiskusi kembali, dan akhirnya menyempurnakan penjelasan tersebut. Proses ini membuat siswa lebih aktif dan memahami konsep secara lebih mendalam. Selanjutnya ialah problem solving, yang digunakan untuk melatih kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal secara sistematis. Siswa dibimbing untuk memahami soal, menentukan langkah penyelesaian, melakukan perhitungan, dan mengevaluasi hasilnya. Hal ini penting karena stoikiometri itu banyak sekali melibatkan perhitungan yang membutuhkan ketelitian. Kemudian selanjutnya ialah peer tutoring, diterapkan agar siswa dapat belajar antar teman sebayanya. Dalam kegiatan ini, siswa yang lebih paham materi akan membantu temannya yang lain yang belum paham, sehingga pembelajaran ini nanti menjadi lebih interaktif dan mudah dipahami karena menggunakan bahasa yang lebih sederhana. Lalu yang terakhir digunakan peta konsep atau hierarki konsep untuk membantu siswa melihat hubungan dan juga urutan konsep seperti hubungan antar mol, massa molar, dan perhitungan reaksi. Dengan visualisasi ini, siswa dapat memahami materi secara lebih terstruktur dan tidak terpisah-pisah. Jadi, dapat disimpulkan bahwa penggunaan model problem based learning atau PBL yang didukung dengan PDODE, problem solving, peer tutoring, serta peta konsep membuat pembelajaran menjadi lebih aktif dan juga mudah untuk dipahami. Dengan cara ini, siswa tidak hanya belajar konsep stoikiometri saja, tapi juga mampu berpikir kritis dan mampu menyelesaikan masalah dengan lebih baik lagi. Mungkin hanya itu, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Menjelaskan terkait implikasi dalam pembelajaran kimia, terutama dalam pembelajaran stoikiometri. Yang pertama, saya akan menjelaskan terkait metode. Di sini metode yang diterapkan yaitu metode problem based learning, yang dimana seorang guru atau pendidik mampu untuk menerapkan konsep-konsep pembelajaran itu yang bisa ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya contoh soal yang bisa dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari guna untuk peserta didik supaya mampu memahami konsep dalam pembelajaran kimia, terutama dalam pembelajaran stoikiometri. Kemudian yang kedua, seorang guru atau pendidik itu mampu menetapkan dengan cara pembelajaran, yaitu menjelaskan, mendiskusikan, melakukan pengamatan atau observasi, menjelaskan kembali, dan mendiskusikan kembali. Karena peserta didik belum memahami konsep-konsep yang ada dalam stoikiometri itu, supaya dia paham dan bisa menerapkan konsep-konsep stoikiometri tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, seorang pendidik atau guru itu mampu menentukan atau menerapkan suatu pembelajaran yang sama dalam satu angkatan misalnya, supaya dalam satu angkatan tersebut bisa melakukan diskusi terkait permasalahan konsep-konsep yang ada dalam pembelajaran kimia, terutama dalam pembelajaran stoikiometri. Yang kedua, saya akan menjelaskan terkait dengan asesmen. Di sini asesmen yang pertama itu pendekatan dengan cara diagnostik, formatif, maupun dengan cara sumatif. Yang pertama saya akan menjelaskan terkait pendekatan dengan cara diagnostik. Yang pertama ini, seorang guru atau pendidik itu mampu untuk memberikan atau menjelaskan terkait konsep-konsep materi yang akan dipelajari pada pembelajaran stoikiometri. Kemudian yang kedua itu pendekatan dengan cara formatif, yaitu seorang guru atau pendidik memberikan soal-soal dengan cara berdiskusi di kelas untuk mengetahui keaktifan siswanya di kelas tersebut. Kemudian yang ketiga, pendekatan dengan cara sumatif, yaitu seorang guru atau pendidik memberikan soal ujian tertulis pada siswanya, di mana hal ini tujuannya untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan siswanya dalam pembelajaran stoikiometri tersebut. Kemudian yang kedua, asesmen yang kedua itu bagaimana penilaian berbasis kemampuan hasil atau proses.
Di sini seorang guru atau pendidik melihat dari bagaimana keaktifan siswanya dalam berdiskusi tanya jawab di kelas dan bagaimana proses pembelajaran yang sudah dilakukan di kelas maupun secara online kan bisa. Contohnya di kelas kami menerapkan itu berdiskusi di Spada dan bagaimana seorang guru atau pendidik tersebut bisa melihat keaktifan dari proses diskusi tanya jawab tersebut. Yang ketiga, saya akan menjelaskan terkait media. Di sini maksudnya media itu misalkan membuat PPT yang interaktif, membuat video yang edukatif, dan bagaimana penggunaan dalam media digital. Misalkan seperti presentasi secara online, membuat video di mana seorang pelajar atau seorang siswa itu membuat video sekreatif mungkin supaya dipahami apa konsep-konsep yang sedang dijelaskan, terutama dalam pembelajaran stoikiometri. Kemudian yang kedua, itu menggunakan peta konsep yang membedakan misalnya mol, massa, volume, partikel, zat pelarut maupun zat terlarut, yang dimana konsep-konsep tersebut supaya dipahami dan bisa diterapkan dalam lingkungan sekitar.